Nanti kubukakan ya WA istrinya. Istrinya tidak pernah mengizinkan mereka pemungut data, pemungut donasi. Ingat Paul Zhang, kau hanya penjahat donasi. Kau kumpulkan donasi, kau tilep sendiri, nanti kau akui. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik kawan. Nah, sekarang malah bilang jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan ganggu. Nah, sekarang ditelantarin, nggak konsisten dia, kurang ajar saudara ya. Ya, dia bilang saya tidak konsisten dan kurang ajar. Oke, saya sudah siapkan data. Saya tahu memang apa yang terjadi kawan. Orang ini kadung malu, mau melaporkan Agustan tidak berani, nyalin kecil. Dia tahu Rudi Simamora itu sulit untuk mengambilnya. Maka dia mau mengambil alokasi ini, kan mau cari nama. Setelah itu buka donasi bukan karena niat ingin menolong, tapi niatnya hanya busuk, ya, ingin mengambil keuntungan. Ya. Sebelum ke sana saya buka lagi dikit lagi ya kawan-kawan ya. Tunggulah, biar kita uraikan langsung. Oh. Game military strategi. Bentar ya. Sabar. 4, 3, 1, 0. Ya. Jadi ditelantarin sama si Rudi Yohanes sang debitur itu saudara ya, si anak Batak ini, si Rudi Simamora. Ya, nah, sudah saya duga, dulu sudah saya ngomong waktu di grup pertama kali, ya udah biar Rudi aja, beberapa teman bilang biar Rudi aja yang ngurus. Selama ini saya nggak bakal bisa. Dia sendiri udah punya pengalaman, iya, nggak bisa lah, urusan dia dulu urusan cekereme semua saudara ya. Ya. Dia bilang takkan bakalan bisa, urusan dia dulu cek remeh. Paul Zhang, urusanku lebih besar dari urusanmu tahun 2011. Kau lari terbirit-birit ke luar negeri, urusanmu yang remeh-temeh. Karena kau di luar negeri tinggal. Coba kau di dalam negeri bilang seperti yang kau bilang di luar negeri ini. Berak celana kau Paul Zhang, berak celana. Berak celana kawan, ku jamin. Mukanya tidak hanya dikasih kotoran lagi kawan, giginya ditanggali semua jadi kayak ongfong gini. Dikasihlah kotoran. Ku tantang kau Paul Zhang kalau berani, apa yang kau lakukan di luar negeri coba pulang aja ke Indonesia, tidak usah lakukan seperti itulah. Duduk manis saja kau di terminal apa namanya ini. Udahlah di penungguan bis Blok M karena aku pernah di sana. Atau kau buat laporan kayak kata Hani Kristianto. Kau kan mau menangkap siapa? Siapa namanya itu? Agus Setan katanya. Pulanglah buat laporan kayak Agustan ini, Paul Zhang kata Hani Kristianto. Buatlah kalau berani kau Paul Zhang. Mental kau tempe, tapi memang orang di room dia itu goblok semua. Gak ngerti aku kawan. Sama dengan roomnya Julius, samalah roomnya si Paul Zhang. Yang bercokol di sana orang-orang tolol bego. Yang mau di-prank si Paul Zhang sama si Julius. Untuk donasi sama kelakuannya, minta donasi terus ditilep. Untuk kepentingan sendiri. Kita lanjutkan kawan. Nanti aku buktikan ya. Sehingga kita yang urus. Nah, sekarang benar ditelantarin benar saudara. Ditelantarin, terus akhirnya anak istrinya juga telantar, anak istrinya si anak Batak. Nah akhirnya anak Batak berhasil ya nelpon berhasil kita hubungin. Berbahaya ucapanmu Paul Zhang. Anak berhasil, anak Batak nelpon. Kita berhasil menghubungin. Berbahaya ucapanmu Paul Zhang. Mana bisa di penjara punya telepon? Dengan apa dia menelepon? Otak kau nggak ada Paul Zhang, otak kau di pantat. Lisnora, kau hati-hati berbicara, kau membahayakan orang lain. Otakmu pun nggak ada. Mulutmu kayak pantat ayam ngomong tapi kau tidak tahu membahayakan orang lain. Kalau sampai didengar ini, bagaimana kira-kira Paul Zhang? Goblok, muka pantat. Masuk dulu kau ke roomku lah. Siapa punya HP-nya? Biar ku maki-maki dulu dia sini. Kalau sama aku takut itu. Kalau aku masuk langsung bilangnya, ya senior, ya senior.
Otak kau nggak ada. Dengan apa kau menghubungi dia? Oh, lewat pengacara. Bukan kau hubungi namanya itu. Goblok, definisi kau nggak jelas, telepon. Otak lembu. Oh, kita sudah lama berusaha menghubungi anak, sudah lama, cuman susah-susah sekali, saudara ya. Ya, istrinya pun sekali terus ketakutan nggak bisa dihubungin. Nah, inilah otak si muka pantat ini. Istrinya kita hubungi, ya. Sekali katanya kan. Habis itu nggak bisa dihubungi, ketakutan. Tahu kenapa? Muka pantat. Waktu itu polisi juga mengejar istrinya untuk meminta surat yang ditandatangani, itulah yang diprapitkan. Memang aku sayangkan di situ, prapit harusnya menang. Tapi sudahlah, istrinya ini pun terlalu egois. Sudah aku bilang biar ku ambil alih, karena satu marganya itu Mos itu. Janganlah toh gini ya, sudah. Sekarang aku udah putus. Ingat Paul Zhang ya. Ucapanmu membahayakan Rudi Simamora. Membahayakan. Itu biar kau tahu, Paul Zhang. Kau melakukan fitnah, bertelepon sama Rudi Simamora. Mana bisa bertelepon ke sel sama Rudi Simamora? Dari mana jalannya? Menjenguk saja nggak bisa, handphone tinggal di luar. Aku udah pernah masuk ke sel. Semua digeledah, ditaruh di locker, ada kotak-kotak. Ditaruh di situ semua barang-barang kita baru bisa masuk. Kok bisa-bisanya kau memfitnah, kau bertelepon? Kau berbicara langsung. Otak udang. Otak udang Paul Zhang ini gayanya. Wah, kita deh sok-sokan A1. Data kau nggak ada yang satu. Anak Batak nih ya. Jadi saya tunjukkan aja nih. Atau gimana ya? Saya screenshot dulu semuanya, lalu saya tampilkan begitu ya. Siap. Tapi ini ada rekamannya dulu, ada beberapa, dia ada kiriman rekaman. Contohnya ini ya, kedengeran nggak nih? Salam Mana nih? Oh, hilang. Salam bang, maksudku kan gini bang, awak kan di penjara bang. Kalau memang abang mau membantu bang, abang suruh aja datang bertamu ke penjara bang, biar situ kasih kuasa bang. Kayak gitu maksudku bang. Kedengaran nggak tuh? Kedengaran? Jelas ya? Kedengaran Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Ini. Gini bang, kawan abang suruh datang ke penjara bang, bertamu, biar aku bisa berbicara, kayak mana jalan keluarnya bang, itu maksudku bang. Abang nggak bisa, tapi kawan abang suruh ke penjara, nanti kawan abang itu yang menyampaikan sama abang, kayak gitu maksudku bang. Terima kasih bang. Oke. Ya. Bang, aku minta nomor WA Bu Nis bang. Aku perlu kali aku bang, karena aku pun kan udah dalam proses persidangan bang. Aku mau minta nomornya aja dari abang. Tolong ya bang, ya kirim ke sini nomor Ibu Lis ya bang. Makasih bang. Karena kan hemat yang semalam yang abang kasih itu terhapusku bang. Karena kan malam bang di penjara bang, nomor-nomor itu kan habis telepon harus langsung dihapus. Jadi Ya, itu ya. Jadi dia ngubur-ngubur. Memang kita tawarkan, ya kita menawarkan, tapi tanpa kerja sama-sama dari dia kita nggak bisa apa-apa ya. Makanya tadi Pak Yarman yang dari Ketua DPD Galarua Medan sudah datang ke sana, ya sudah datang ke Rudi Simamora, tapi masalahnya istrinya nggak bisa kerjasama. Nah kita cuma mau nanya nomor rekeningnya nggak kasih ya susah. Bagaimana kita mau tolong? Uangnya ada ya, uangnya tetap ada, nanti kita tetap laporkan jumlahnya. Ya, tetap ada, cuman kita stop dulu, jangan lanjutkan dulu. Nanti baru setelah jelas, baru nanti kita lanjutkan lagi. Ya, untuk Agustan sudah terkumpul, nanti kita kasihkan besok ya, besok atau lusa ya. Kita kasihkan untuk Agustan. Gitu ya. Kalau untuk anak Batak sudah berapa ya Bu Linda ya?
Belum dibuka Pak Pol, belum dibuka, belum saya cek, mungkin besok pagi saya cek Pak. Kira-kira aja nanti ya, kira-kira berapa nanti Ya. kita laporkan. Jadi ini untuk anak Batak sudah terkumpul sekian. Nah kalau yang untuk HKBP itu nanti dikirimkan aja ya, dikirimkan aja. Karena kan ternyata mereka memang takut, nggak berani kan, nggak berani bikin ibadah di depan kedutaan. Jadi kita uang yang terkumpul cuma berapa tuh, 2 juta lebih itu kirimkan aja langsung, gitu kan? Ya, Yang buat betul, HKBP. Nah kalau yang anak Batak ini nanti kumpulnya berapa? Kalau kita stop ya, nanti mengundang fitnah. Soalnya begini-begini ini mengundang fitnah, ya. Nah, kita nggak mau kumpul-kumpulin. Kalau orangnya ternyata nggak bisa kompromi, nggak bisa kerjasama, malah jangan-jangan jebakan juga buat kita kan. Nah, kita cepat sudahin, beres-beres, kita kirim aja. Karena kayak untuk Agustan hari Selasa, kita berapa totalnya semua hari Selasa itu besok. Nah, terus kita kunci, kita udah nggak kumpulin lagi buat Agustan, ya kan. Nah, langsung yang mulai hari Rabunya kita kirimkan ke Agustan. Ya, hari Selasa malam atau hari Rabu, Selasa malam kita live-nya malam ya. Jadi Rabu paginya kita kasihkan Agustan. Gitu. Nah, tapi datang ya, kita kasih tahu dia mau nggak terima. Kalau nggak mau ya nanti buat Galarua. Kan kita sudah ngulang. Kalau Agustan menolak, berarti uang itu kita kasihkan untuk operasional Galarua. Sudah terkumpul 20 jutaan kurang lebih ya, 18 juta lebih kemarin ya. Nah, sudah terkumpul. Ya, Nah, betul. pokoknya terkumpul berapapun itu yang punya Agustan, punya anak Batak, udah kita tutup. Yang punya anak Batak kita nggak bisa bantu karena dia sendiri yang tidak mau membantu dirinya sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa bantu kalau dia sendiri nggak mau bantu. Nanti Pak Yarman nanti yang kasih ini ya, kasih runutannya ya. Jadi kita harus tegas. Kalau enggak nanti kita dipermainkan, terus kita dijebak orang, difitnah sana, fitnah sini, kita capek ngurusin klarifikasi. Itulah sebabnya saya nggak mau tolong Saifuddin dulu sebelum dia datang baik-baik. Sama si Kacik juga saya nggak bisa tolong karena tidak mau klarifikasi. Ya jangan. Nanti difitnah lagi, kita sudah capek jawabnya. Gitu ya. Iya, ya Nah, Pak kita Paul. nggak mau. Pak Paul, Ya lanjut. saya tambahkan sedikit ya Pak ya, khusus HKBP, saya sendiri telepon langsung ke Pak Palti, Pak Santiamer telepon ke pendetanya. Jadi kita sama-sama bagi tugas waktu itu. Saya telepon Pak Palti, malah Pak Palti bilang kan ini permintaan kita untuk bersama-sama mengadakan ibadah di depan kedutaan. Nah, oleh Pak Palti bilang kalau memang ingin membantu, ingin melakukan aksi damai, jangan libatkan, sebaiknya kalian saja sendiri, nggak usah melibatkan jemaat gitu. Nah, kita mau ibadah di sana, nggak mungkin kita saja kan, yang mimpin ibadah siapa kan gitu. Kan ada baiknya kita kan menginginkannya kerjasama antara Galarua dengan HKBP Cilegon gitu loh. Itu maksudnya kita kan dari awal. Tapi ternyata mereka dengan mungkin ya kita nggak tahu lah ya pertimbangannya apa, menolak untuk bersama-sama beribadah dengan kita di depan kedutaan, Pak. Itu. Nah, Pak Santiamer pun telepon langsung dengan pendetanya. Nah, jawabannya juga hampir-hampir mirip lah. Ya di sini kan semua karyawan jemaatnya itu pada umumnya karyawan, apalagi kalau dibuat hari biasa itu sangat nggak mungkin ya. Gitu nah antara lain gitu loh. Jadi nanti bisa memberikan informasi juga mengenai itu ya. Untuk khusus AKBP. Ya, jadi bukan dari kitanya yang tidak mengadakan acara ya, mengadakan ibadah itu ya, bukan, tapi ini penolakan dari pihak HKBP-nya. Karena kan dari awal kan kita tujuannya untuk melakukan ibadah, bentuk aksi damai kita adalah ibadah di depan kedutaan besar gitu loh. Tapi ternyata mereka menganggap itu ya janganlah dilibatkan jemaatnya gitu loh. Itu loh Pak Paul, itu informasi kalau dari saya. Kalau tentang HKBP Cilegon ya Pak ya. Ya, You, kita tidak bisa bantu orang kalau orang itu tidak mau menolong dirinya sendiri juga. Kita nggak mau. Kita juga nggak mau sok belagu. Orang yang nggak butuh bantuan kita, terus kita mau sok-sokan brosol begitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa bantu HKBP kalau dia sendiri nggak mau ikut terlibat dengan kita bersama-sama untuk ibadah depannya kedutaan. Satu, betul. kita juga tidak punya masa untuk seperti kita ada masa Galarua, tapi nanti lucu kan itu kan ibadahnya HKBP, ya kan?
Balik lagi ntar kayak si Ade Armando, lu rese amat, orang yang ditindas saja diem aja, lu kok yang jadi lu yang rese, kan begitu kan. Nah, kita nggak mau digituin ya. Kalau dia nggak mau dibantu ya nggak apa-apa, kita bantu yang lain. Gitu loh, nggak masalah. Jadi kalau orang takut, kita mau bantu dia ketakutan, kita bantu orang ketakutan tuh bahaya loh. Bantu orang kayak orang berenang tenggelam kan ketakutan tuh. Ya apa kita pukul dulu biar dia pingsan baru kita seret, ya kan, atau dia sudah tenggelam, udah lemes baru kita tolong. Kalau dia lagi masih menggelepar-gelepar kita tolong, bisa mati bareng kita di dalam situ. Kan begitu kan? Nah, ya ini biar Galarua Medan dulu cerita dulu deh. Saya sambil pantau ya. Oke, shalom semua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ibu. Shalom. Ya, Ya, Shalom, selamat malam, Pak. shalom. Salam Pak Yarman, silakan Pak. Izin menyampaikan. Yang pertama, dari awal itu 2 minggu yang lalu pernah dikasih Ibu Lisoy untuk menghubungi istri dari anak Batak. Ternyata setelah kami koneksi, saya menghubunginya lewat WA, akhirnya dijawabnya. Ketika saya minta dia dari awal untuk bisa kunjungan, akhirnya diajak saya, katanya nanti minggu depan, nggak bisa dikunjungi minggu ini. Nah, ternyata saya tunggu-tunggu, minggu depan nggak ada kabar lagi dari dia. Nah, kemudian beberapa minggu yang lalu, Ibu Lisoy menyampaikan kepada saya bahwa anak Batak menghubungi langsung ke Eropa, ke Pastor Paul. Nah, ternyata seperti isi rekaman tadi untuk minta tolong. Akhirnya Ibu Lisoy mengatakan, ya coba datangi dan usahakan untuk langsung bisa berjumpa ke anak Batak. Akhirnya saya datang minggu lalu dan saya langsung jumpa, saya masuk ke dalam dan akhirnya saya perkenalkan diri dan langsung ngobrol. Nah, ketika ngobrol memang keadaan dia memang dalam keadaan sehat dan baik, dan dalam kondisi memang nggak ada sakit, cuman dia berkeluh kesah kepada saya di sana bahwa saat ini masalah perkaranya itu adalah dia sedang sidang, sudah proses sidang, dan saya tanya bagaimana dengan proses pengacara, karena dari awal, minta maaf saya bilang, dari awal juga kita mau tangani kasus Bapak Rudi ini, tapi waktu itu kita dihalangi karena ada yang sudah masuk duluan, yaitu dari Mosi, sehingga kita nggak bisa masuk lagi. Nah, oleh karena itu saya mau tanya, bagaimana dengan Mosi? Lalu dia bilang, iya, saya juga bingung sampai sekarang. Mereka hanya datang aja kemarin di sini untuk minta kuasa aja, itu aja. Terus emang mereka nggak bantu kamu dalam hal kebutuhan kamu yang seperti yang kamu ceritakan kepada Pastor Paul? Enggak, katanya, hanya saja pernah dikasihlah saya 100.000, itu dari Mosi katanya. Lalu bagaimana sekarang mereka yang masih memegang kuasa? Iya, katanya. Nah, ternyata kuasa hukumnya itu masih dikendalikan dan dipegang oleh Mosi. Yang mana Mosi itu kan, saya cerita juga, waduh, kalau Mosi, maaf ya, jujur aja, kalau tadi kamu nggak minta tolong, saya juga nggak mau ke sini. Kalau masih dipegang oleh Mosi, karena Mosi hari itu kami jumpa di Polda, gara-gara kita bantu kasus mereka, kita dukung kasus mereka, proses laporan mereka tentang penistaan agama oleh si Julius, malahan kita mau digugat. Jadi, waduh, saya juga ini nih, hati-hati juga. Saya ke sini bukan karena memang kami juga ini, karena kamu telepon kan, iya Pak, aku memang butuh sekali di sini, kebutuhan saya. Nah, ya itulah aku bilang sama dia. Makanya kami selama ini bukan berarti kita mau nolong, tapi kami terhambat dengan gerakan kawan-kawan yang lain yang sudah duluan menangani Anda, saya bilang. Jadi terus kemudian dia bilang, oh gitu ya, iya, aku bilang. Jadi baru dia tahu bahwa ternyata Mosi pun juga itu
ketika kita mau menolong membantu itu agak menjadi penghalang. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi gimana kasusmu? Oh ternyata kasusnya sekarang sudah sidang online, sidang pertama. Dia di penjara di rutan dan hakimnya di pengadilan. Oh terus siapa? Apakah ada pengacara? Ada satu orang katanya pengacara dari Mosi yang di sana saya lihat di Zoom itu katanya di TV itu katanya. Oh gitu ya di layar di layar LCD-nya. Oh ada itu aja. Ya itu aja. Terus gimana pandangan ke depan? Iya, kalaupun Mosi ini nggak jelas mereka ini pun saya juga bingung. Kalau hanya cuma gitu-gitu aja, sama ajanya itu katanya. Ya saya pun juga, ya bisa aja pun ini nanti saya mau lihat dulu mereka ini mau cabut ini kuasanya kata dia. Gitu ya, iya. Oh, terus kedua, saya bilang sama dia, kemarin juga kita mau kunjungan ke sini dan saya berhubungan dan kontak dengan istri Pak Rudi, saya bilang. Cuman istri Bapak kenapa kayak gitu? Setelah saya WA, bahkan ibu saya pun kurang berespon sama kita. Saya pun udah janjian kemarin nggak jadi datang, sampai sekarang tunggu nggak ada kabar. Oh iya Pak, katanya istri saya itu stres katanya, mungkin dia lagi stres sehingga dia nggak ini sama orang gitu loh. Tapi kan harusnya sama kita kan udah nelpon gitu, kita kan juga bermaksud baik, nggak pernah selama ini kita nggak bermaksud jahat kan juga kan, apalagi kita sampaikan sama dia, apa jangan-jangan dia ini dikendalikan oleh orang lain, saya bilang, kalau kayak gitu sama kita. Aku bilang begitu sama dia, oh enggak sih Pak, oh yang benar aja, coba dulu nanti selidiki dulu, kenapa dia justru kita mau kepengen ini mendekati karena permintaan Bapak untuk membantu, tapi malahan begitu kondisinya. Oh iya Pak, nanti saya bilang sama dia, oke. Nah, ternyata saya tanya lagi, apa kira-kira kebutuhanmu yang paling ini? Iya, aku minta tolong di sini. Di sini tuh, yang pertama dulu, kalau saya nggak bisa kerja, saya juga stres juga, saya memikirkan istri dan anak saya. Kenapa? Karena dia selama ini kerjaannya itu adalah masang papan bunga. Nah, masang papan bunga ini nggak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, termasuk pun istrinya. Sehingga berhentilah pekerjaan itu. Aku tanya sama dia, ya selain itu kan kamu kan YouTube juga kan selama ini YouTuber. Kan emang nggak dapat dari, aduh itulah Pak saya menyesal sekali katanya. Aku bukan YouTuber, nggak dapat apa-apa, aku nggak pernah, nggak seperti si debater aku, si Rudy Johannes, dia ada dapat uang dari YouTubernya. Terus aku bilang lagi, ternyata kalau begitu ya kenapa kemarin terlanjur sampai gitu? Itulah Pak, karena emosi sayanya itu, karena si Julius begini ya aku balaslah katanya. Nah itulah makanya saya sekarang ya saya sadar sekarang lah, gara-gara ini pun aku jadi begini, jadi masuk di dalam ini. Oh gitu ya, ya udah. Jadi apa yang kamu dapatkan? Dia bilang, aku dapat hikmat Tuhan di sini karena sekarang selama saya di sini ya saya juga ibadah di sini katanya. Saya juga disuruh mimpin ibadah di sini. Oh gitu, di penjara. Oh baguslah saya bilang kalau kayak gitu. Itu hikmahnya. Carilah Tuhan sungguh-sungguh. Ya tetap percaya nanti ada jalan keluar apapun yang terjadi, saya bilang. Nah terus dia bilang yang berikut, oke apalagi kira-kira yang paling urgent itu apa gitu. Tapi inilah Pak, aku nggak tahan di sini Pak. Jujur aja aku stres ini, makanan di sini katanya. Kenapa makanannya? Waduh gitulah Pak, makanan penjara ternyata. Maunya kamu gimana? Waduh saya sih sebenarnya Pak, saya udah tanya-tanya kalau di sini tuh kalau kepengen kita makan sesuatu yang rasanya makanan di sini, ya itu di kantin, ada kantin memang di sini. Tapi kalau bulanan dia sekitar 1.700.000-an, wah mahal juga aku bilang. Ya memang juga saat itu kan Kang saya ajak minum di situ kan, ya minum jus aja kami 15.000 kan gitu, harus itu jus 15.000, mahal juga memang makan. Maka saya bilang sama dia, tapi enggak lah di sini. Kalau memang ini kau beli di sini itu mahal, saya bilang. Mendingan dari luar dibawa istri, diantar makanannya kan bisa.
Itulah Pak katanya, makanya jujur aja di sini. Saya memang stres lah gara-gara makanan ini. Oh, jadi gimana ceritanya? Yalah makanya saya telepon, saya mau itu dulu ujian terus. Saya memikirkan juga istri penghidupan keluarga saya ini. Emang yang selama ini nggak ada pernah dapat bantu dari mana-mana. Dari Mosi, dari siapa lagi itu. Oh ada sih hari itu. Aku nggak tahu siapa yang mau ngirim uang itu, ada 11 juta katanya. Masuk rekening mulai bulan November kemarin katanya. Bulan November ada masuk memang ke rekening. Hanya itu aja yang masuk ke rekening. Tapi itu dari mana? Ya aku nggak tahu, entah dari si debater, entah dikirimnya nomor rekening saya kemana. Saya nggak tahu dari mana uang itu katanya. Tapi saya mungkin itu pikiran saya katanya. Itu mungkin itu yang saya dengar katanya. Kata dia. Oh aku bilang juga sama dia, belum tentu juga lah. Entah ada orang lain yang apa samamu yang membantumu, mungkin nggak ngasih tahu. Berarti kamu nggak tahu, dia memang nggak tahu dari mana itu. Intinya dia nggak tahu, hanya dia tebak-tebak aja dari mana bantuan itu. Jadi sekarang kamu emang si debater nggak pernah lagi ini, nggak lagi Pak katanya, nggak pernah komunikasi lagi, nggak bantu lagi, nggak pernah ngirim lagi katanya. Ada pun dia nanya katanya tentang kondisi saya. Katanya si debater itu kata si Rudi Simamora, oh gitu. Jadi hanya awal saja. Oh iya, hanya awal itulah. Oh gitu ceritanya. Oh, jadi gimana? Ya, itulah Pak katanya. Aku ya berserah aja lah sama Tuhan. Kalau udah gini lah, berdoalah kita. Nah, oke lah aku bilang. Ya, gini aja. Ya, lewat kejadian ini mulailah sadari dan berdoalah. Gini nanti saya sampaikanlah ini apa keluhanmu ini kepada Galarua di pusat, bagaimana nantilah akan saya tindak lanjuti untuk berikutnya. Nah, cuman dia bilang gini, disampaikan melalui Zoom ya Pak. Janganlah Pak katanya kalau saya harus disampaikan melalui Zoom, dibahas di Zoom. Enggak, aku bilang, kita nggak bahas ini, kita hanya mau menyampaikan kira-kira apa, bagaimana cara nanti untuk membantu kamu ini yang sekarang kita pikirkan, kan gitu. Ya, saya sampaikan, tapi nantilah tunggulah informasi selanjutnya. Cuma bilanglah sama istrinya, jangan kayak gitu, aku bilang. Kita kepengen mau bantu, kita mau ini, ya kita aja nggak diresponi, kita aja nggak nggak dibalas lagi WA kita, nggak ini. Nah, itu kan nggak betul juga. Sementara kita punya ya kerinduan juga untuk mau membantu Bapak. Saya bilang sama dia. Nah, akhirnya kami keluarlah ya, bilang ya Pak, akulah inilah mau beli sesuatu lah di sini, kasihlah ini ya, kebetulan ada uang yang kirim, aku kasihlah bagi sama dia inilah, aku bilang belilah dulu makananmu nanti ya ini. Jadi senang kali dia, memang senang kali dia di situ. Setelah saya kunjungin, akhirnya dia pun, aku bilang gimana bisa kita berfoto. Waduh nggak ada kamera. Cuma kan di dalam penjara akhirnya kan saya mintalah orang apa itu dalam pakai handphone orang itu, tolong Pak fotolah kami. Aku ini dari yayasan ini, saya diutus ini, saya bilang dari pusat untuk membantu melihat kondisi kawan ini. Jadi nanti saya ini mau kirim dokumennya kepada mereka gitu. Akhirnya difotolah sama orang sipir di situ. Ya itulah kondisinya kemarin yang pernah saya kirim sama Ibu Lusoy, bahwa memang di keadaannya sehat, hanya saja itu yang dibilang tadi agak kurang ini, dia kurang sejahtera pikirannya dan agak ya, memang enggak ini juga. Saya bilang tadi ya, yang bilang bahwa saya ini, aduh saya susah kali Pak, saya makanan di sini. Itulah yang mengeluhnya, nggak tahan dia. Mungkin karena dia selama ini dia sering makan makanan yang enak di luar, pas di situ makanannya tempe tahu ya kan gitu. Ya. Mungkin begitu kira-kira. Masalahnya kalau istrinya si anak Batak itu kalau ditelepon orang lain di WhatsApp dijawab. Jadi kalau saya sih gini aja, kalau sama orang lain ya biasa sama orang lain aja, nggak apa-apa. Kita nggak bantu dia, nggak miskin juga kan? Iya, makanya miskin nggak membuat kita sedih, nggak membuat kita apa kan? Ya biarin aja. Kita sih membantu anak Batak karena solidaritas aja, ya kan? Banyak yang orang lain yang perlu kita bantu juga kok, enggak? Nah, Ya.
Itu aja. Jadi dibikin gampang aja. Kalau nggak mau ditelepon, ya nggak usah ditolong gitu aja. Ya kan? Suruh cari duit sendiri, gitu aja kan? Kita kan hanya solidaritas saja. Apakah saya diuntungkan? Enggak. Apakah Ibu Lis diuntungkan? Enggak juga. Ya kan? Apakah Bu Dinda diuntungkan? Enggak juga kan? Nah, malah tambah kerepotan kan? Nah, kita hanya solidaritas saja, mau tolong dia. Kalau dia nggak mau ditolong, ya sudah nggak usah. Dia bilangnya pengen ditolong, jangan-jangan jebakan juga. Kalau saya ini mikirnya jangan-jangan dijebak juga kita nih, ya kan? Jangan sampai kita dijebak juga nih. Ya istrinya nggak mau, tapi istrinya dihubungin orang lain bisa. Ada banyak donatur yang kirim ya, 500.000, 100.000, 200.000. Pada cerita sama saya, ya kan? Iya. Ya sudah biar Betul. mereka saja yang tolong, kita nggak usah. Itu aja. Kita Iya. tolong orang yang lain aja yang mau ditolong dan yang tidak takut, ya kan? Ya, kalau orang yang takut gitu kita tolong juga nggak usah. Kalau takut ngapain kita tolong? Nanti malah kita ikut tenggelam sama-sama, ya kan? Itu saja, simple. Nah, jadi kalau menurut saya begitu anak Batak kita tutup buku saja, langsung uangnya ada berapa, kirimkan aja langsung ke rekeningnya yang sudah ada itu yang kita tahu. Saya dikirimin sama banyak orang rekeningnya anak Batak, tapi saya nggak mau. Saya bilang harus istrinya sendiri karena kita atas nama institusi, bukan atas nama perorangan. Kalau istrinya nggak mau, ya sudah nggak usah. Itu aja, nggak usah repot gitu loh, ya kan? Soalnya istrinya ditelepon sama orang lain bisa, sama kita nggak mau, ya jangan. Kalau gitu kamu tidak suka sama kita, ya jangan deket-deket kita, gitu aja, ya kan? Iya. Betul. Nggak suka sama kita, terus kenapa kita jadi kita yang ngemis-ngemis mau nolongin dia? Ya kan dia Iya. butuh, jadi kita yang ngemis-ngemis, gitu loh. Kalau saya sih gitu ya. Jadi sebut untuk anak Batak itu besok tidak bisa dihubungi, tutup buku, udah anak Batak telepon, lu uruslah sendiri, itu aja. Harus tega. Daripada kita difitnah terus, ya kan? Kita difitnah, kita juga nggak tahu ya, kasihkan aja uangnya, ya kan? Nah kalau masalah Mosi, ya, kalau dia masih deket-deket sama Mosi sama Rudi Yohanes, sorry kita nggak bisa bantu, itu aja. Sebab jangan sampai nanti duitnya dari kita, ternyata mereka sia sama si Rudi Yohanes kerjasama nih, buat bobol duitnya rakyat kan. Panti asuhan sudah dibobol sama si Rudi Yohanes. Ya kan, kemarin donasi buat anak Batak sudah ditilep sama dia. Sekarang kita kita dipalak 2 kali, kita nggak kasih. Dia bawa-bawa bini saya dibilang tuncit-tuncit segala macam kan. Mulutnya ini kan jahat sekali orang ini kan. Ini kan memang benar-benar orang yang belum lahir baru si Rudi Yohanes ini. Dia bukan benar-benar teman kita. Jadi nggak usah bawa-bawa perempuan yang nggak baik lagi dia sebut-sebut kita orang nggak baik, ya udah nggak usah, gitu aja. Pokoknya kalau selama dia masih bau-bau Rudi Yohanes dan Mosi, kita tidak bisa bantu dan tidak mau membantu, nggak urusan, karena kita menolong orang pun harus pakai hikmat, jangan sampai kita tenggelam bareng bersama dengan dia. Dan mau terima mau nggak terima terserah. Di sini cari uang paling gampang, tapi kita punya aturan dan kita transparan. Dan kita harus hati-hati, harus berhikmat, ya. Saya kira begitu aja. Lanjut. Pak Pol. Ya. Ya, soal anak Batak ini, tadi pagi Bu Lis sudah informasikan ke saya bagaimana komunikasinya dengan istri dari anak Batak ya. Kalau saya memang strict orangnya ya, Anda yang perlu, Anda yang harus proaktif. Ya, artinya Galarua itu bukan kita harus ngemis-ngemis gitu ya kan. Saya tidak bisa terima cara-cara kayak begitu. Jadi saya bilang Bu Lis tadi, ya udah kalau memang dia ogah-ogahan ya sudah, selesai. Next. Kalau saya seperti itu, Pak. Ya, bukan berarti kita tidak mau bantu dan jangan pernah coba-coba menggiring dan segala macam. Kita di Galarua ini tidak sembarangan. Ya, semua yang dengar di YouTube ini, di Zoom, tolong dengar ya. Di Galarua tidak sembarangan. Betul. Saya pegang duit di bendahara di sini tidak sembarangan, ya. Jangan sembarangan ngoceh, ya. Wah, sampai ke kuping saya tuh ceritanya udah lain tuh. Ya, jadi saya udah bilang Bu Lis, udah kalau sampai terlalu aneh-aneh, cut, selesai, next. Itu aja. Iya. Itu Bu Lis.
Ya kita kumpulin buat Agustan aja udah hampir 20 juta ya. Mungkin kita genepin 20 juta deh. Kalau sampai kurang dari 20 juta, genepin 20 juta. Kalau lebih ya kita kirim apa adanya. Tapi kalau kurang dari 20 juta, Agustan itu kan kurangnya paling cuma dikit, kurang 1-2 juta aja kan. Genepin aja 2 juta, 20 juta langsung. Udah kan? Enak? Coba. Kita cuma seminggu kumpulin 20 juta. Itu si anak Batak nyari sendiri 11 juta aja udah sampai berdarah-darah begitu. Iya kan? Jadi untuk Agustan, Pak Pol, Agustan nanti besok kan tanggal 24. Ya. 000 di close. Nanti Close, saya ya. hitung semua. Jadi semua Saya hitung. sisa-sisanya itu kalau masuk ya kita nggak urusan itu punyanya itu udah bukan punya Agustan lagi. Jadi supaya kita jangan pusing. Pokoknya Ya. 00 waktu Jakarta kita close sumbangan untuk Agustan. Ya. Ya, Agustan udah, tuh sama selanjutnya. Pak Pol. Kalau mau terima ya oke, nggak mau ya wis. Ya sudah, Udah nggak selesai. usah itu buat galarua, ada gitu saja, nggak usah kebanyakan. Jadi jangan ribet gitu loh. Kita menolong orang kok kayak kurangan orang ditolong. Saya tidak bisa terima cara-cara begitu. Sama sekali saya nggak bisa terima. Saya keras di sini ya hal-hal begitu ya. Mau dibantu, oke. Tidak mau ya sudah. Keras, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ya apa namanya, kita hanya berusaha solidaritas ya. Solidaritas sebetulnya bukan tanggung jawab kita juga ya. Kita hanya solidaritas membantu mengumpulkan dana. Berarti APLU kemarin satu pintu, ya udah kita nggak mau. Pokoknya udah cerita satu pintu itu udah bahasa-bahasa yang udah saya sih nggak suka yang begitu nggak mau dibantu nggak mau ya sudah nggak usah gitu aja kita. Mereka harus catat Pak Pol bahwa kita di Galarua ini tidak mudah digiring-giring loh ya. Nah itu dia dah. Ini Raja Uti nih. Pastor Paul, jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, sebaiknya kita tidak turut campur kalau ada pihak lain yang tidak bisa bekerja sama dengan kita. Apalagi pihak lain itu seperti Pastor bilang tadi satu pintu. Jadi kita tidak mungkin kerjasama. Kemudian, bisa. Ya demikian. Dan apalagi dia bicara lain, istrinya bicara lain. Wah, kita bisa masuk ke persoalan mereka yang kacau balau jadinya. Begitu, Pastor. Ya, ini ada yang ngomong yang mau bantu yang nggak mau. Oh, bukan masalah itu, karena saya diomel-omelin orang, katanya nggak mau bantu. Saya mau bantu ya, kita mau bantu. Tapi jangan kita mau bantu terus kayak orang ngemis-ngemis mau bantu ya. Jadi ini hari ini sudah terakhir kita membahas anak Batak. Selamanya kita tutup pintu, udah bukan urusan kita lagi. Kita bantu yang lain, gitu ya. Apalagi sampai dibilangin nilep donasi segala macam. Oh sorry ya, kita nggak sekere itu gitu ya. Dibanding ya sorry kata maaf kata ya, orang yang ngomong saya ini donasi saya beli kepalanya aja bisa kan gitu kan. Maaf katanya kan begitu kan, kita beli kepalanya aja bisa. Cuman ya kita nggak mau sampai itu nanti jadi polemik segala macam. Kalau kita kan niat mau baik. Kalau orang sudah niat mau baik ya sebenarnya kan yang butuh siapa? Ya, yang butuh siapa? Kita ini cuma mau bantu. Kita kumpulin buat Agustan, nggak nyampe seminggu udah 20 juta. Ya kan? Interupsi Pak Paul. Ya. Ini kayak bahasa Jawa itu, kayak bahasa Jawa bilang ini double dipping. Jadi istrinya minta sana, suaminya minta sini. Jadi dia double dipping, minta. Bisa jadi begitu. Kayak memang udah mau dibisniskan juga bisa gitu loh. Jadi memang sudah niat mau dari awal si Rudy Yohanes sama dia ini kan muridnya Rudy Yohanes. Ya modelnya memang mau dikaryakan gitu. Masuk penjara nggak apa-apa, dapat duit. Karena si anak Batak ini juga telepon teman-teman saya satu-satu di satu-satu dihubungin. Terus saya bilangin sama teman saya, loh saya hubungin dia nggak bisa, dia telepon kamu bisa. Iya kan? Saya bilangin tuh, kalau mau dibantu jangan belagu. Saya bilang begitu. Baru tuh si Rudy, si Mamoranya nelpon saya. Nah setelah saya, itu tadi ya rekamannya udah. Terus kayak istrimu harus ngomong sama Ibu Lis. Karena si Rudy Yohanes sudah bilang satu pintu. Ya nanti jadi fitnah. Bener kan jadi fitnah kan? Kita nggak bantu diomelin sama netizen, kita membantu katanya satu pintu, difitnah katanya duitnya ditilep kita. Nah, kalau saya bilang, oh gini saja, mau bantu istrimu ke sini, nggak mau, sudah nggak usah, kita nggak bisa bantu. Saya sudah bilang tegas sama anak Batak begitu.
ya kalau mau bantu. Tapi herannya orang lain hubungi istrinya anak Batak bisa, tapi kita susah nggak bisa. Ya, orang lain bisa menghubungi dengan mudahnya dijawab. Ya. Nah, itu kan herannya kan begitu kan. Nah, berarti kan ada yang salah ini kan. Gini kalau tidak berkenan dengan cara Galarua, ya udah nggak apa-apa. Kita kan hanya menawarkan bantuan, mau nggak dibantu? Kayak HKBP mau nggak dibantu? Ya mereka kan menolak halus, ya udah nggak usah dibantu. Kita kembalikan uangnya ke dia, nih uang yang dari donasi dari masyarakat ada 2 juta, nih kita kasih. Tapi kalau dia minta dibantu, katanya, ya kalau mau demo jangan bawa sama kita, yang nggak bisa dong. Kan kalian yang punya masalah, bukan saya. Kan begitu kan? Kan istilahnya kan begitu kan? Nah, jadi nggak usah sampai inilah, nggak usah buat gegeran bahan-bahan begini, ya nggak usah buat gegeran, ya jangan buat gegeran karena ini kan uang pamali. Maaf katanya balik lagi kita sampai ngucap ya, kita mau beli kepala kamu saja bisa, nah ya sebetulnya ya, nah itu kan artinya apa? Nggak usah lah ngomongin kita kayak orang kere duit seperak 2 perak kita mau nilep duit begini, jangan samakan saya dengan kamu, gitulah, jangan samakan saya dengan kamu yang suka nilep donasi, ya. Papol, Ya. Papol, ya, yang membuat saya geleng-geleng kepala, Papol, sampai detik ini masih saja ada omongan-omongan tentang Pak Pol menilep donasi. Sampai saat ini masih terus gentayangan ya Pak Pol. Nggak apa-apa, karena gini loh, orang tidak percaya ada orang sebaik saya. Orang tidak pernah percaya di dunia ini ada orang sebaik saya. Kenapa? Karena mereka sendiri tukang tilep donasi. Gitu loh. Ya. Karena mereka sendiri tukang tilep donasi. Padahal kita sudah buka demikian rupa pun, orang nggak percaya. Ya kan? Berarti karena kamu sendiri memang tukang begitu. Memang itu kerjaan kamu nilep donasi, makanya kamu nggak percaya kalau ada orang sejujur saya.